Alhamdulillah kita sedoyo sakit kebagian. Pak Kapolres jadi penerjemah. Ngapunten, bahasa kita aja gimana? Karena banyak yang kada mengerti. Yang saya hormati Pak Bupati Sumatera Utara, Wakil Bupati, Pak Sekda, Ibu Kadis Pertanian dan Peternakan, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala Pengadilan Agama, dan juga Pak Kapolres, Pak Dandi. Saya lihat ini dua sejauh ini nggak terpisahkan. Ini hebat, ini hebat. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres dan Dandi ini. Luar biasa. Luar biasa, nggak terpisahkan. Ini memang kolaborasi dan sinergi yang luar biasa untuk menjamin Kamtipmas di Barito Utara. Kalau sudah dua-duanya akur, insya Allah kita kondusivitas Barito Utara bisa kita andalkan. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, khususnya bapak dari Ekstran Bang Dep ya, dan Trans Bang Dep ini yang bisa hadir pada hari ini. Kedatangan kami ke sini adalah untuk meninjau kegiatan-kegiatan petani-petani di seluruh Kalimantan Tengah, dan hari ini arahnya ke Barito Utara karena informasi yang kami dapat bahwasanya Barito Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Nagalsa sangat intens, sangat peduli dengan para petani, dan dibuktikan bahwasanya ada beberapa program pertanian yang sukses luar biasa. Awalnya kami ingin panen jagung di Barito Raya, tapi karena kondisinya banjir, Batu Raya Barito Raya provinsi nanti. Jadi kami merasa bangga sekali dengan kunjungan hari ini. Kami melihat secara langsung bahwasanya program-program pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten yang saya hormati. Harapan terbesar saya adalah semoga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten ini benar-benar bisa mengangkat harkat dan derajat petani. Petani bisa menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan terus terang lebih kaya. Suci ini Pak, lebih kaya, lebih mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena terus terang saja memang di musim pandemi COVID-19 atau Corona ini, tatkala pertumbuhan ekonomi Indonesia turun, penyumbang terbesar hingga perekonomian kita di Indonesia ini tetap bisa eksis ini, ternyata 17% pertumbuhan ekonomi itu dari pertanian. Ini hebatnya petani. Tepuk tangan untuk petani. Hebatnya petani. Sementara sektor ekonomi yang lainnya yang saya hormati, nanti kami juga mungkin akan memasukkan program lagi untuk ada program pusat di Barito Utara. Setelah melihat bagaimana perkembangan pertanian di Barito Utara dengan intervensi dari pemerintah kabupaten dan kota provinsi, dan boleh dikatakan ada tolak ukurnya, barometernya. Setelah dilihat, ternyata boleh dikatakan sukses untuk Barito Utara. Jadi kami berpikir bagaimana caranya kami bisa semakin mempererat sinergi kita, memperkuat kerjasama kita dengan pihak Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Barito Utara ini.
Ke depan nanti ada juga food estate. Barito Utara juga dapat food estate. Bantuan-bantuan dari pemerintah atau intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan pada umumnya, itu kalau bisa dianggap itu adalah modal awal agar para petani bisa mandiri. Jangan dianggap itu hadiah lotre. Kita mah Pak Kades Pertanian Barito Utara di tempat-tempat lain, ya saya nggak nyebutkan namanya ya, nanti dibilang menghina. Di tempat-tempat lain tak kala kita kasih bantuan, programnya kita ada pendampingan, ada pelatihan, sukses, memang sukses. Produktivitasnya meningkat, dijual, petani untung, betul. Tapi tatkala sudah bantuan itu berakhir, intervensinya berakhir, pendampingan juga berakhir, ternyata petani kembali seperti dulu lagi. Apa tujuannya? Ternyata para petani kebanyakan menunggu bantuan. Oh biar nanti ada juga nanti bantuan lagi. Padahal keinginan kita bantuan itu untuk modal kerja bapak-bapak sekalian, dan hasilnya untuk menyambung lagi, untuk kesinambungan ke petani tersebut. Untuk kalau bahasa Ibu Kadis ini sustainable, segala sesuatu yang berkesinambungan, bahasa Ibu Kadis. Saya baru berkelanjutan. Saya harapkan Barito Utara bisa seperti itu. Seperti tadi saya katakan, di daerah lain bagus. Adanya negara kita ini, hidupnya negara kita ini karena jasa-jasa dari petani. Namun sekarang setelah orang-orang tuanya jadi petani, kita lihat anak-anaknya banyak yang tidak mau jadi petani. Kenapa? Saya jawab aja, ya jelas Pak Presiden, pekerjaan lain lebih menjanjikan. Jadi pegawai negeri, jadi polisi, tentara, atau mungkin anak petani jadi bupati, itu lebih menjanjikan. Justru itu kata Bapak Presiden kemarin, bagaimana kita selama kepemimpinan kita semua, dia ngomong itu, ayo bagaimana kita caranya mengangkat derajat petani supaya anak-anak muda jangan malu jadi petani. Tapi satu hal, penghasilan petani juga harus ditingkatkan. Kita gak mungkin Pak menggaji para petani, gak mungkin, gak ada caranya itu, gak ada dasarnya. Tapi pada kita memberikan bibit unggul, membantu lahannya supaya bisa teraliri perairan yang bagus, membantu pupuk supaya produksinya meningkat, dan itu kita harapkan bisa menaikkan pendapatan petani. Tatkala pendapatan petani meningkat, banyak petani yang suki-suki, pasti banyak orang yang kerja lain merasa kerja nggak ada, atau tatkala kerjanya misalnya pegawai segala macam, dia ada pekerjaan sampingan untuk menjadi petani. Karena apa? Menjanjikan dalam hal pendapatan. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, dan itu dibuktikan oleh beliau. Tahun 2020 sampai 2024, bukan hanya Kalimantan Tengah, Sulawesi, bahkan Papua, beliau akan menjadikan Indonesia ini benar-benar negara penghasil cadangan pangan internasional. Sekarang ini baru cadangan pangan nasional, ini jadi penghasil pangan internasional. Kita jangan kalah dengan Thailand, Vietnam yang